Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kipia dari Prodi Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model ekonomi terbuka. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model ekonomi terbuka. Nah, jadi model ekonomi terbuka adalah suatu kerangka konseptual dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan interaksi antara ekonomi suatu negara dengan ekonomi negara lain melalui perdagangan, investasi, dan aliran modal. Nah, dalam model ini, perekonomian tidak hanya beroperasi di dalam batas-batas nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Selain itu, kalian tahu gak sih apa saja unsur utama model ekonomi terbuka? Jadi, unsur utama model ekonomi terbuka ada 4, yaitu yang pertama perdagangan internasional. Jadi, negara dapat mengekspor barang dan jasa ke luar negeri dan mengimpor barang dan jasa dari negara lain. Hal ini memungkinkan spesialisasi berdasarkan keunggulan komparatif. Yang kedua yaitu aliran modal. Jadi, terdapat aliran investasi asing langsung dan investasi portofolio antara negara yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu kurs valuta asing. Nilai tukar mata uang berperan penting dalam menentukan daya saing produk domestik di pasar internasional dan mempengaruhi arus perdagangan. Yang keempat yaitu kebijakan ekonomi. Jadi, kebijakan moneter dan fiskal dalam konteks ekonomi terbuka dapat mempengaruhi inflasi, suku bunga, dan arus modal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik model ekonomi terbuka. Yang pertama yaitu ketergantungan ekonomi. Jadi, ekonomi terbuka cenderung lebih bergantung pada kondisi ekonomi global dan kebijakan negara lain. Kedua yaitu variabilitas ekonomi. Ketidakpastian di pasar internasional dapat menyebabkan volatilitas dalam perekonomian domestik. Yang ketiga yaitu inovasi dan transfer teknologi. Jadi, interaksi antar negara seringkali memfasilitasi pertukaran teknologi dan inovasi. Kemudian manfaat model ekonomi terbuka. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Jadi, negara dapat memproduksi barang dan jasa yang lebih efisien dan mengurangi biaya. Yang kedua, akses ke pasar yang lebih luas. Dengan terbuka terhadap perdagangan, negara dapat menjangkau konsumen global. Yang ketiga yaitu inovasi dan transfer teknologi. Jadi, interaksi internasional dapat memfasilitasi pertukaran ide dan teknologi. Kemudian, apa saja sih tantangan model ekonomi terbuka? Yang pertama yaitu volatilitas ekonomi. Jadi, ketergantungan pada dasar global dapat membuat perekonomian rentan terhadap krisis internasional. Yang kedua yaitu persaingan global. Jadi, perusahaan domestik mungkin menghadapi persaingan dari perusahaan asing yang lebih efisien. Dan yang ketiga yaitu ketidakadilan sosial. Jadi, globalisasi dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dalam masyarakat. Dari penjelasan tadi, bisa disimpulkan bahwa model ekonomi terbuka menggambarkan interaksi antar perekonomian suatu negara dengan dunia internasional melalui perdagangan, investasi, dan aliran modal. Dengan memanfaatkan keunggulan komparatif, negara dapat meningkatkan efisiensi dan akses ke pasar global. Namun, ketergantungan pada kondisi ekonomi global juga membawa tantangan seperti volatilitas dan persaingan yang lebih ketat. Kebijakan ekonomi yang bijaksana diperlukan untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat dari keterbukaan ekonomi. Secara keseluruhan, model ini memberikan wawasan penting tentang dinamika ekonomi dalam konteks global yang saling terhubung. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.